Selamat siang anak-anak, senang sekali bisa bertemu dengan kalian pada siang hari ini. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep gerak benda. Ya. Nah, di video ini juga Bapak sudah berikan link untuk mengerjakan soal evaluasi. Baik, anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita. Simak videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa perhatikan password untuk mengerjakan soal. Jika video ini bermanfaat, silakan anak-anak like, subscribe, dan jangan lupa belnya dibunyikan supaya kalau ada video baru, kalian bisa mendapatkan notifikasinya secara langsung. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita tentang konsep gerak benda. Nah, anak-anak, apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Ketika awalnya di sebelah kiri Bapak sini, kemudian dia posisinya berubah di sebelah kanan, maka benda itu dikatakan sudah melakukan pergerakan atau bergerak. Nah, benda dikatakan bergerak ketika benda itu mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Jadi dari kiri ke kanan itu ada jarak tertentu, maka benda itu dikatakan sudah melakukan satu pergerakan jika ada jarak antara titik awal dengan terakhir dia letaknya berada di mana. Nah, berdasarkan lintasannya, gerak itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ada namanya gerak lurus, gerak melingkar, dan juga ada namanya gerak melengkung yang biasa disebut dengan gerak parabola. Gerak lurus. Nah, apa itu gerak lurus? Nah, gerak lurus adalah gerak suatu objek. Objek di sini adalah bisa manusia, bisa benda ya. Kemudian lintasannya itu berupa garis lurus. Garis lurus, tidak berbelok-belok, tidak naik turun, tapi lurus saja. Nah, itu yang disebut gerak lurus. Lintasannya lurus. Nah, kemudian di dalam konsep gerak, anak-anak harus tahu apa itu jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa kita memperhatikan arahnya atau panjang seluruh lintasannya yang ditempuh oleh suatu objek itu. Jadi kita tidak memperhatikan arahnya ataupun berapa panjang lintasannya. Nah, itu yang disebut dengan jarak. Lalu anak-anak juga harus tahu istilah yang namanya perpindahan. Perpindahan itu bisa didefinisikan sebagai panjangnya lintasan. Nah, namun kalau perpindahan ini memperhatikan arah, juga kedudukan awal dan akhir daripada objek itu sendiri. Ya. Jadi panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir objek itu, itulah namanya perpindahan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak perhatikan di gambar ini. Ini ada gambar seperti segitiga dan ada anjing. Mari kita lihat apa yang dilakukan anjing ini. Anjing itu bergerak, kemudian anjing itu akan berbelok dan bergerak. Iya, dan pada akhirnya dia berhenti. Kalau kita lihat posisi awalnya di sini dan anjing ini berhenti di posisi sini. Dia berjalan lurus atau anggaplah ke utara lalu dia belok ke timur. Nah, pertanyaannya berapa jarak yang ditempuh oleh anjing ini? Ada enggak? Anak-anak tahu. Kira-kira berapa? Ya. Jarak yang ditempuh berarti 3 meter ditambah 4 meter. Maka si anjing ini sudah menempuh jarak 7 meter. Lalu berapa meter perpindahan anjing itu? Nah, kalau pertanyaannya berapa meter pindahnya, itu beda dengan berapa meter jaraknya. Nah, kalau perpindahan awalnya dia di sini, lalu terakhir berada di sini. Berarti jarak perpindahannya atau perpindahannya itu dia ini ke sini. Dari titik awal dengan titik akhir. Maka kita bisa hitung dengan menggunakan Pitagoras. Ini 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Berarti kalau ditambahkan 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, hasilnya 25. Maka akar dari 25. Dapatlah 5 meter. Maka si anjing itu pindah sejauh 5 meter. Tapi jarak yang udah ditempuh oleh si anjing itu untuk berjalan, itu sejauh 7 meter. Oke, lanjut.
Nah, anak-anak juga harus tahu tentang kecepatan dan kelajuan rata-rata. Apa itu kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata itu merupakan perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Nah, kecepatan itu merupakan besaran vektor karena dia memiliki besar dan arah. Nah, kecepatan rata-rata itu merupakan perubahan perpindahan posisi yang ditempuh oleh benda dalam setiap waktu tertentu. Nah, kita bisa hitung kecepatan rata-rata dengan rumus ini. Kecepatan rata-rata perubahan posisi benda yang tadinya di titik awal sampai ke titik akhir, perubahan posisi benda dibagi dengan waktu tempuh. Nah, kalau ditulis secara matematis, ini kecepatan rata-rata V, delta X ini besarnya perubahan posisi, delta T ini perubahan waktunya. Nah, kemudian bisa juga V sama dengan X2 dikurangi X1. X2 ini posisi terakhir berapa, X1 posisi awal berapa, dikurangkan. T2 waktu terakhir, T1 waktu yang awal. Nah, itu cara menghitung kecepatan rata-rata. Lalu bagaimana dengan kelajuan? Kelajuan rata-rata merupakan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh oleh benda setiap satuan waktu. Nah, kelajuan rata-rata rumusnya bagaimana? Jarak yang sudah ditempuh dibagi dengan waktu untuk menempuh jarak itu. Maka di sini simbolnya atau ditulis secara matematiknya V sama dengan X per T. X ini jarak yang sudah ditempuh, T itu adalah waktunya. Kita ambil satu contoh soal. Rama berjalan ke selatan, ke arah selatan 80 meter. Kemudian dia berbalik lagi ke utara. Jadi setelah ke selatan, balik lagi ke utara dia. Menempuh jarak 50 meter. Perjalanan tersebut memerlukan waktu selama 50 sekon atau 50 detik. Nah, berapa kelajuan rata-rata? Juga kecepatan rata-ratanya berapa si Rama ini berjalan? Mari kita lihat. Kalau dihitung jaraknya, Rama berjalan ke selatan. Pertama 80 meter. Ya kan? Lalu berjalan lagi, walaupun dia balik, tapi kalau untuk ini mau hitung jarak kita luruskan saja 50 meter lagi. Berarti jarak yang sudah ditempuh oleh si Rama berapa? 50 atau 80 ditambah 50, 130 meter. Lalu bagaimana mengenai jarak pindahnya? Nah, ini jarak pindahnya. Awalnya di A ke B, balik lagi ke C. Nah, berarti jarak pindahnya hanya A ke C. Nah, jadi rumus perpindahan AC dari AB dikurang BC. Dari AB ke sini balik lagi ke BC ya. Jadi 80 dikurangi 50 dapat 30. Dari A ke C ini hanya 30 meter saja. Ini namanya jarak perpindahannya. Posisi awal di A, posisi terakhir di C. Jadi dia hanya berpindah sejauh 30 meter. Lalu pertanyaan tadi, berapa kecepatan atau kelajuan rata-ratanya? Nah, ini. Kelajuan rata-rata tadi rumusnya jarak total kita bagi dengan waktu tempuhnya, butuh waktu berapa lama. Nah, jarak totalnya berapa? Ini 130. Dia butuh waktu berapa untuk nyampe ke sana? 50 sekon, tinggal dibagi 50 sekon. Berarti hasilnya 2,6 meter per sekon. Lalu kelajuannya bagaimana? Nah, untuk menghitung kelajuan rumusnya perpindahan dibagi waktu tempuh. Nah, jarak pindahnya berapa? A ke C tadi 30. Berarti 30 dibagi 50 hasilnya 0,6 ya untuk kecepatan rata-rata. Kita lanjutkan. Gerak lurus. Nah, gerak lurus itu dibedakan menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan GLB, ada gerak lurus berubah beraturan yang kita sebut dengan GLBB. GLB, gerak lurus beraturan, itu merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa adanya percepatan atau penambahan kecepatan itu tidak ada. Nah, secara matematis rumusnya V sama dengan S per T. S itu adalah perpindahan, bukan jarak ya, tapi perpindahan. Jarak perpindahannya berapa? Dibagi dengan waktu. Itu rumus untuk GLB. Nah, ini grafik GLB ya. Oke, berikutnya tentang gerak lurus. Contoh soal gerak lurus beraturan.
seorang pengendara beca menggoes becaknya itu selama 2,5 jam sepanjang jalannya lurus. Nah, berapa jarak yang ditempuh kalau misalnya dia pakai kecepatan 18 km per jam? Nah, cara ngerjakannya, ingat rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Kalau ditanya V, ditanya kecepatan. Nah, sekarang ditanya jaraknya. Berarti mencari jarak S sama dengan V dikali T. Atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Tinggal kita masukkan saja. Ya, jarak. Ini 18 adalah kecepatannya. Nah, kita tulis kecepatannya, V-nya. Waktunya 2,5 jam. 18 dikali 2,5 jam berarti hasilnya 45 km. Ya. Jadi si tukang beca ini sudah berjalan sejauh 45 km. Kita lanjut. Gerak lurus berikutnya. Gerak lurus berubah beraturan. Itu apa? Itu sebenarnya merupakan gerak lurus suatu benda dengan kecepatannya berubah karena adanya percepatan. Kalau gerak lurus beraturan itu tetap, tapi kalau berubah beraturan dia mengalami perubahan, bisa cepat bisa lambat. Nah, itu karena ada percepatan di situ. Maksud percepatan itu apa? Percepatan adalah selalu sama terhadap waktu. Artinya penambahan kecepatan tetapi selalu sama karena beraturan, selalu sama dalam setiap waktunya. Nah, karena adanya percepatan tersebut, maka rumus jarak itu ditempuh tidak lagi seperti yang semula, melainkan kuadratik atau tidak linier gitu ya. Oke, rumus menghitung GLBB itu ada 3. Yang pertama, rumus GLBB mengenai berapa kecepatan benda pada saat waktu tertentu. Diberi percepatan sebesar A, jadi simbol percepatan itu A, serta mempunyai kecepatan pertamanya V-nya itu 0, kecepatan awalnya 0 sampai waktu tertentu, ya gitu ya. Nah, rumusnya bagaimana kalau kita mencari kecepatannya? Jadi VT sama dengan V0 ditambah percepatan dikali waktu. V0 ini kecepatan awal, A itu percepatannya, T-nya itu adalah waktunya. Lanjut yang rumus keduanya. Menjelaskan yang kedua ini, rumus yang kedua ini menjelaskan mengenai berapa perpindahan benda yang terjadi pada saat waktu tertentu atau setelah saat waktu tertentu jika diketahui informasi kecepatan awalnya. Ada kecepatan awalnya, ada kecepatan akhirnya. Nah, lalu ditanyakan jaraknya berapa. Nah, jadi kalau ditanya jaraknya berarti S itu jarak, SO-T, S0-T tambah setengah AT kuadrat, gitu ya. Kemudian kalau rumus yang ketiga ini digunakan untuk menjelaskan hubungan jarak sudah ditempuh. Jadi kecepatan awal, kecepatan akhir, serta besar percepatannya itu bisa, kalau ditanya itu semua bisa menggunakan rumus ini. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS atau 2 kali percepatan kali jarak ya. Berikutnya, contoh soal tentang GLBB. Sebuah benda mula-mula diam, lalu didorong dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berapa kecepatan benda setelah bergerak 10 sekon? Artinya bendanya mula-mula diam, lalu didorong. Nah, dorongnya ini pakai percepatan 2 meter per sekon. Artinya penambahan kecepatannya itu 2 meter per sekon. Tiap sekon nambah 2 meter percepatannya. Lalu benda ini sudah berjalan 10 sekon. Nah, pertanyaannya apa? Nah, kan gitu. Maka di sini harus ada 3 hal ini harus anak-anak gunakan untuk menjawab sistematikanya ya. Kita lihat dulu, ditulis, diketahui dulu apa. Mula-mula bendanya diam, berarti V itu kecepatan awalnya 0. Lalu percepatannya 2 meter per sekon. Ini mula-mula diam, didorong dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ada penambahan kecepatan di situ, berarti A 2 meter per sekon. T-nya, T itu waktu 10 sekon. Ini selama 10 sekon. Lalu ditanya apa? Berapa kecepatan benda
setelah benda itu bergerak selama 10 sekon. Walaupun bendanya belum berhenti, tapi ketika waktu 10 sekon, dia sudah punya kecepatan berapa? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan berapa kecepatan pada setelah waktu tertentu, kita gunakan tadi rumus tadi. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Berarti V0-nya kecepatan mula-mula 0 ditambah AT. Percepatannya A 2 meter per sekon kuadrat, T-nya 10 sekon. Nah, gitu ya. Jadi mana dulu dikerjakan? 2 kali 10. 2 kali 10, 20 ditambah 0. Nah, berarti 20 meter per sekon. Jadi artinya benda itu setelah 10 sekon, benda itu punya kecepatan secepat 20 meter per sekon. Karena mendapat percepatan setiap detik 2 meter per sekon tadi. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini macam-macam grafik yang berkaitan dengan GLBB. Ini grafik pertama, hubungan jarak terhadap waktu. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, gerak benda itu mengalami percepatan, percepatannya bernilai positif, maka kurvanya naik ke atas. Nah, ini yang pertama ini. Kalau mengalami percepatan, tapi kalau bendanya mengalami perlambatan, artinya percepatannya itu bernilai negatif, berkurang begitu, maka kurvanya ke bawah gitu ya. Kemudian ini grafik kecepatan terhadap waktu. Ya. Ini benda mengalami percepatan atau nambah kecepatannya ya, maka grafiknya naik ke atas. Kalau ini bendanya mengalami perlambatan, atau kalau mobil direm gitu ya. Kalau ini mobil digas, maka kecepatannya jadi bertambah. Kemudian grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Nah, seperti ini. Ini percepatan, ini waktunya ya. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami penjelasan Bapak? Mantap. Selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan soal latihan yang ada di link di bawahnya, ada segitiga, klik. Yang berwarna biru adalah link untuk mengerjakan soal evaluasi. Dengan password tetap semangat. Sekali lagi passwordnya anak-anak ketik huruf kecil semua menggunakan spasi, tetap semangat. Selamat mengerjakan tugas, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang maksimal.